Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada video tutorial kali ini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan program CNC dengan menggunakan software Mastercam. Untuk gambar yang kita buat nanti adalah bentuknya seperti ini. Di sini nanti akan menggunakan beberapa perintah, diantaranya adalah facing, kemudian kontur, kemudian menggunakan pocket, kemudian kita pakai program drilling, kemudian terakhir adalah proses untuk membuat program ke tab. Baiklah, kita menuju ke Mastercam. Untuk Mastercam di sini yang saya pakai adalah Mastercam X5. Untuk tampilan Mastercam X5 adalah seperti ini. Kemudian kita lakukan proses penggambaran benda kerja dulu. Di sini kita membuat sebuah kotak ukurannya 70 kali 100. Oke, saya tunjukkan proses pembuatannya adalah kita menggunakan line, perintah menggunakan line. Di sini kita menggunakan create line endpoint. Hanya saja sebelum menggambar kita tunjukkan posisi garis center point. Kita tekan perintah F9 pada 9. Setelah kita tekan F9 maka nanti akan muncul garis seperti ini, kemudian baru kita menggambar menggunakan perintah line endpoint. Kita klik, kita masukkan koordinatnya adalah 0,0, kita tekan 0,0, kemudian kita enter, maka di sini pas posisinya di tengah-tengah pertemuan sumbu Y dan sumbu X. Kemudian kita klik di sini, kita edit, kita masukkan panjangnya adalah 70. Oke, kita buat garis lagi ke atas. Kemudian kita masukkan ukurannya 100, kemudian kita buat lagi di sebelah kanan tegak lurus, kita masukkan lagi 100. Oke, untuk menampilkan agar tampil semua kita tekan fit, kita klik kanan, kita tekan fit. Oke, pertemuan garis panjang 100 kita klik sampai di sini. Oke, nah maka sudah jadi kotak ukurannya adalah 100 kali 70. Selanjutnya, oke, inilah hasil gambar yang sudah jadi. Jadi awal kita membuat kotak ini ukurannya 100 kali 70 untuk sumbu X-nya dan sumbu Y. Nah, selanjutnya silakan digambar, dilanjutkan sendiri untuk membuat bagian-bagian yang lain. Kemudian di sini saya akan menunjukkan proses untuk membuat beberapa perintah yang dilakukan pada benda atau gambar yang sudah kita buat. Saya tampilkan dalam bentuk isometris. Oke. Nah, ini adalah tampilan 3 dimensinya. Kemudian di sini saya sudah memasukkan untuk mesinnya. Mesinnya saya masukkan adalah mesin vertikal, mesin milling vertikal dengan 3 sumbu. Untuk proses masukkan mesin kita melalui mesin type. Di sini kita pilih milling, kemudian ada minutes list. Oke, di sini kita pilih yang 3 aksis, milling 3 aksis dengan spesifikasi VMC. Nah, ini vertical milling. Kalau yang H itu adalah horizontal, kemudian kita klik add. Oke, kemudian setelah itu kita pilih mesinnya. Di sini saya masukkan yang milling 3 aksis VMC, maka di sini masuk mesinnya. Kemudian kita lanjutkan proses untuk facing. Jadi di dalam gambarnya ada proses facing. Dalam proses facing itu untuk parameternya di sini saya proses facing, kemudian toolnya saya menggunakan diameter 12. Untuk proses pengambilan toolnya itu bisa kita klik select library tool, kemudian kita milih flat and mill dengan diameter 12. Kemudian kita rubah untuk nomor toolnya adalah 1, line offsetnya 1, diameternya offset adalah 1. Oke. Untuk parameter di sini cut parameter kita stylenya kita rubah menjadi zigzag. Oke, di sini tidak ada yang kita rubah kecuali di sini. Untuk approach distance saya buat 18. Kemudian exit distance-nya adalah 80% dari diameter toolnya. Oke, kemudian kita deep cut. Ini adalah ketebalan penyayatan untuk setiap langkah.
Kemudian proses finish stepnya kita buat 0,5. Oke. Kemudian linking parameter di sini retract-nya kita buat 10, feed plane-nya adalah 2, top of stock-nya adalah 0, kemudian dip-nya adalah negatif 1. Kenapa? Karena benda kecil yang saya buat di sini yang diminta adalah 30 ketebalannya, kemudian saya setting ketebalannya adalah 31, maka proses phasing-nya itu menghilangkan 1 mili. Untuk proses yang kedua adalah kontur. Kontur itu adalah kita membuat proses yang ini di atas ini. Jadi ada lengkungan, kemudian ada chamfer, kemudian ada lengkungan lagi. Ini adalah kontur perintah yang kedua. Kita lihat parameternya di sini. Kontur toolnya kita menggunakan tool dengan diameter 10. Tool diameter 10. Kita beri number untuk toolnya nomor 2. Di sini juga nomor 2 semua. Kemudian cut parameternya di sini kita menggunakan komputer. Untuk kompensasinya kita menggunakan live. Oke, deep cut-nya kita buat 2. Jadi ketebalan penyata adalah 2. Finishnya nanti adalah 1. Kemudian di sini lead in dan lead out-nya untuk panjang lead in-nya itu adalah 50, untuk arch-nya radiusnya adalah 0. Kemudian untuk exit-nya kita buat length-nya adalah 50, arch-nya adalah 50. Oke. Kemudian untuk linking parameter di sini kita lewati untuk breakthrough, multiphase, kemudian tab-nya kita lewati linking parameter. Sama seperti tadi, retract-nya adalah 10, feed plane-nya adalah 2, top of stock-nya adalah 0, kemudian dip-nya adalah min 10. Oke. Kemudian proses yang ketiga, kontur. Di sini kontur yang ketiga itu adalah membuat bagian yang ini, kontur yang ketiga. Di sini adalah kontur yang terbuka karena tidak ada garis yang menutup. Kita lihat parameternya. Oke, mulai dari tool. Di sini kita toolnya menggunakan diameter 12. Jadi tool nomor 1 kita gunakan lagi. Untuk cut parameternya sama, komputer, live dan sebagainya. Deep cut-nya sama 2. Kemudian finish step-nya adalah 1. Lead in-nya dan lead out-nya juga sama, 50 0. Di sini juga 50 0. Ini untuk mengurangi waktu atau proses penyayatan. Breakout-nya kita lewati multiphase. Ini kita gunakan untuk setting apabila di dalam gambar itu masih ada menyisakan bagian-bagian yang tidak tersayat, maka di sini kita gunakan multiphase. Number of multiphase-nya di sini kita buat 2 kali proses penyayatan dengan spacing atau jarak penyayatan adalah 5. Kemudian link parameter juga sama, retract-nya 10, feed plane-nya adalah 2, top of stock-nya adalah 0, dip-nya adalah min 5. Ini adalah kedalaman penyayatan untuk konturnya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan proses yang keempat, pocket. Di sini kita membuat pocket. Pocket ada 2 pocket rectangle, kemudian ada pocket circle. Proses pocketnya kita menggunakan tool nomor 1 yaitu diameter 12. Kemudian cut parameternya di sini kita tidak merubah apapun. Kemudian untuk rockingnya kita menggunakan constant overlap spiral. Jadi bentuknya adalah seperti nanti. Finishing lead in lead out-nya tidak kita setting, depth cut-nya juga tidak. Kita masuk langsung ke linking parameter. Oke, linking parameter retract-nya juga sama, 10, feed plane-nya 2, top of stock 2, dip-nya di sini adalah negatif 3. Oke. Selanjutnya perintah yang kelima itu adalah kontur. Kontur di sini itu adalah kontur untuk membuat ini. Di sini ada 3 bentuk lengkungan. Ini adalah kontur yang ke-5. Kita lihat parameternya. Tool kita menggunakan tool nomor 3 yaitu diameter 6, flat and mill. Kemudian cut parameternya di sini tidak kita gunakan komputer lagi, tapi kita matikan, kita off, sehingga nanti untuk referensinya ada di tengah-tengah pisau atau tool. Oke, deep cut-nya kita buat 2.
Kemudian link parameternya juga sama, div kita masukkan negatif 3 untuk penyayatan bahan yang kita kurangi. Oke, selanjutnya nomor 6 yaitu drill atau counter bore. Untuk counter bore di sini kita buat menggunakan tool diameter 5 yaitu center bore atau center drill. Kita beri nomor tool adalah 4 semua. Kita masuk cut parameter, di sini kita pilih drill atau counter bore. Oke, kita tidak men-setting apapun di sini. Oke, untuk linking parameter di sini retract 2, top stock 0, kemudian dip-nya adalah negatif 5. Oke, kita tidak merubah yang lainnya. Kalau sudah, kita lanjutkan pada proses yang nomor 7 yaitu proses pengeboran. Untuk proses pengeboran di sini kita menggunakan chip brick. Oke, kita masuk toolnya kita menggunakan bore dengan diameter 4,2. Nomor toolnya adalah 5. Oke. Kemudian cut parameternya di sini kita pilih yang chip brick. Jadi proses pengeboran nanti dia akan berhenti ke atas untuk mengeluarkan total. Jadi prosesnya adalah menggunakan chip brick. Kemudian link parameter retract-nya 2, top of stock-nya adalah 0, dip-nya di sini dip itu kita masukkan ke dalaman penyayatan dalam gambar. Kedalaman penyayatannya itu adalah 11. Kemudian di sini kita tekan ini secara otomatis, maka dia akan menghitung sendiri nilainya ketemu negatif 12, sekian. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, proses selanjutnya yang terakhir itu adalah proses untuk ngetap. Jadi pembuatan ulir. Toolnya di sini kita menggunakan tool nomor 6 dengan diameter tab adalah 5. Kita beri nomor toolnya adalah 6. Kemudian cut parameternya kita rubah di sini adalah tab. Oke. Kalau sudah, kita masuk link parameter, retract-nya 2, top stock-nya 2, dip-nya adalah negatif 8 sesuai dengan gambar. Oke. Itu adalah beberapa perintah yang kita berikan pada proses pembuatan benda seperti yang ada di dalam gambar. Untuk selanjutnya kita bisa memberikan perintah untuk post selected operation. Kita centang semua. Setelah kita centang semua, maka kita berikan perintah post selected. Di sini digunakan untuk memunculkan program CNC-nya. Oke, di sini tidak ada yang kita rubah. Kita oke, kita simpan. Misalnya kita beri nama tugas. Di sini karena saya sudah ada, maka saya beri nomor yang lain, misalnya nomor 2. Kemudian kita oke. Setelah itu akan muncul program. Nah, ini adalah program hasil dari yang sudah kita berikan perintah mulai dari facing dan proses terakhir adalah tab. Untuk merubah ke dalam mesin Sinumerik atau Siemens dengan kontrol Siemens, maka di sini perlu kita edit beberapa hal. Kita hapus dulu ini mulai dari atas sampai ke tool G21, sini kita rubah, maaf. Oke, kita del. Nah, kemudian kita berikan perintah sesuai dengan program yang ada di Siemens, yaitu dimulai dengan G. Untuk perintahnya kita masukkan di sini di bawahnya G90, yaitu G290. Ini untuk menonaktifkan perintah. Kemudian di bawahnya T1M6 itu kita berikan perintah D1, kemudian G291 untuk mengaktifkan perintah. Kemudian kita masuk ke next tool. Di atasnya T2 kita berikan perintah sama G290. Kemudian di bawah M6 sama seperti tadi D1, enter G291. Oke, next tool lagi untuk perpindahan tool. Kemudian kita masukkan G290. Di bawahnya M6 itu juga kita masukkan D1, G291. Selanjutnya tool yang nomor 3 di bawahnya M1.
G290 untuk menonaktifkan, kemudian D1 enter G291 menonaktifkan. Kita next tool lagi, M01 G290, kemudian di bawah M6 enter D1 enter G291. Next tool di bawah M01 G290, kemudian di bawah M6 adalah D1 enter G21, maaf G291. Kemudian next tool lagi, ada tool terakhir G290, kemudian di bawah M6 adalah D1, kemudian G291. Oke, nah ini adalah program yang sudah kita buat, sehingga ini bisa kita masukkan ke dalam proses untuk mesin Siemens. Nah, karena di sini proses mesin Siemens itu berbeda dengan kode untuk mesin-mesin yang lain, maka di sini kita berikan perintah G290 dan G291. Oke, kita simpan. Kita menuju ke Mastercam. Setelah itu kita coba untuk simulasikan. Saya tampilkan melalui isometris perintah-perintah yang kita buat, kita simulasikan. Perintahnya di sini kita centang semua. Setelah kita centang, kemudian kita verify selected operation, kita klik. Oke, kecepatannya saya pelankan, quality-nya saya tinggikan, kemudian di sini saya play. Oke, sudah mulai proses phasing. Proses phasing dilakukan 2 kali, jadi ketebalannya 0,5. Kemudian ini adalah proses untuk pembuatan kontur. Nah, proses pembuatan kontur yang kedua, proses kontur yang kedua, kemudian nanti dilanjutkan dengan proses pembuatan pocket. Pocket ada 2, pocket rectangle dan pocket circle. Nah, proses pengeboran dengan center drill, proses pengeboran yang kedua, kemudian yang terakhir nanti adalah proses tab. Nah, ini adalah prosesnya sudah selesai. Kalau sudah kita oke.